Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Mulai dari kemarin sampai hari ini saya melihat di beberapa media televisi ada begitu banyak orasi-orasi dan demonstrasi penolakan timnas U20 Israel datang ke Indonesia. Dilakukan oleh begitu banyak ormas-ormas ya yang diliput oleh media televisi, dan mereka terus menggaungkan agar timnas U20 Israel tidak boleh datang ke Indonesia. Yang cukup mengejutkan adalah Gubernur Bali menolak, bahkan menyurati Menpora agar menolak kedatangan timnas U20 Israel bertanding di Bali. Gubernur Wayan Koster surati Menpora tolak Israel bertanding di Bali. Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster melayangkan surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berisi penolakan tim kesebelasan Israel bertanding di Pulau Dewata. Alasannya, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi masalah politik regional. Tulis Koster dalam surat beredar bernomor T00-TT.00-11470-sekret dikirimkan pada Selasa 14 bulan 3 2023. Selain itu, pemerintah Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Untuk menghormati hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain dunia, maka Koster mengusulkan Indonesia melarang kedatangan tim kesebelasan Israel. Pemerintah Provinsi Pemprov Bali sendiri, Koster menegaskan menolak keikutsertaan Israel menjadi satu dari 24 negara yang bertanding Piala Dunia Sepak Bola FIFA U20 tahun 2023. Kompetisi ini akan digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim dari Israel ikut bertanding di Bali. Kami Pemprov Bali menolak keikutsertaan Israel bertanding di Bali, imbuh Koster. Selain Bali, diketahui perhelatan FIFA U20 pada 2023 digelar di 6 provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Bali belum memberikan tanggapan. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, memang kelolosan timnas U20 Israel di Piala Dunia Under 20 atau usia 20 ini cukup mengejutkan ya. Saya menduga sih banyak orang mereka-reka timnas Israel tidak akan lolos. Makanya Indonesia mempersiapkan diri dan mau menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kemungkinan, ini perasaan saya, kalau tahu awalnya timnas Israel akan lolos, kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemungkinan akan ditolak sahabat. Tetapi ya inilah yang terjadi ya. Kita tidak bisa mereka-reka. Lagi pula ini sebenarnya tidak ada urusannya dengan politik, dan Israel tidak membawa tentaranya dan tidak membawa kepolitikannya ke Indonesia, dan Indonesia tidak pernah loh dijajah oleh Israel. Bahkan orang-orang yang berteriak anti penjajah itu malah menggunakan produk-produk penjajah sebenarnya kan. Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia, tapi Indonesia ini siapa sih yang nggak menggunakan sepeda motor produk Jepang, mobil produk Jepang? Siapa yang nggak menggunakan sahabat? Nah, semua menggunakan kan. Nah ini kan kalau begini kan jadi standar ganda jadinya ya. Bilang sajalah memang anti dengan Israel, tidak usah pakai istilah penjajah-penjajah. Kalau pakai istilah penjajah-penjajah itu Indonesia malah yang dijajah Jepang, tetapi hasil tangannya saudara gunakan. Nggak usah munafik lah sahabat ya. Saya pun menggunakan banyak sekali produk-produk buatan Jepang, makanya saya tidak pernah repot-repot demo orasi-orasi penjajah. Ya karena saya menggunakan produk-produk penjajah, mau gimana lagi sahabat. Nah kalau saya orasi-orasi demo-demo begitu kan ya saya kan munafik sahabat begitu ya, ngomong penjajah tapi banyak produk penjajah kita pakai, sampai kita masukkan lagi ke dalam rumah kita selimuti lagi dalam rumah kita produk penjajah tersebut. Ya bilang sajalah anti Yahudi gitu ya. Nah, bilang saja begitu, nggak usah pakai istilah penjajah-penjajah, karena saudara juga pakai produk penjajah kok. Kalau kita melihat ya, sebenarnya bukan masalah isu agama sahabat ya,
Tidak ada sangkut pautnya isu agama. Karena begini, di Israel itu jumlah pemeluk agama Islam itu cukup banyak loh sobat. Bahkan mereka agama nomor 2 terbesar di Israel selain Yahudi. Dan jumlahnya cukup banyak. Tentara-tentara mereka, tentara Israel itu banyak orang yang beragama Islam membela negara Israel gitu loh. Tetapi kenapa harus dikutuki, dibenci? Jadi sebenarnya kan bukan masalah agama ya. Kita tahu kalau masalah agama ya, saya percaya mereka tidak tega untuk membenci Israel, karena membenci Israel berarti membenci umat muslim yang juga tinggal di sana. Kalau mereka memerangi Israel berarti memerangi tentara-tentara muslim yang berjuang juga untuk Israel, kan begitu sebenarnya. Dan jumlah Kristen malah di sana sebenarnya sangat sedikit sekali sahabat. Di sana ya jumlahnya sangat sedikit. Kita di sana nomor 3, bukan minoritas lagi, di bawah minoritas lagi sahabat. Kalau di Israel ada orang Kristen ya. Tetapi kita kan nggak pernah mengutuki, membenci, karena kita tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus membenci suku tertentu. Kita nggak pernah diajarin Tuhan Yesus rasis loh. Sarah nggak pernah. Makanya kita nggak pernah membenci suku Arab, suku Yahudi, itu nggak pernah. Nah, nggak pernah sahabat. Jadi sebenarnya kan mereka sebenarnya pun tahu sebenarnya ini bukan masalah agama ya, antara Israel dengan ormas-ormas yang demo saya lihat tadi siang, itu bukan masalah agama, walaupun digiring-giring ke masalah agama ya supaya banyak aja yang mendukung gitu, karena harus dibumbui dengan agama. Yang orasi itu pun ada sebagian itu yang tahu itu sebenarnya masalah politiknya sebenarnya. Karena kita tahu sahabat, jumlah orang muslim itu fakta yang nyata loh. Jumlah orang muslim di Israel itu banyak jumlahnya. Mereka itu agama nomor 2 terbesar di Israel. Tentara-tentara orang Yahudi, tentara orang Israel itu banyak yang beragama Islam. Bahkan pejabat pemerintahan mereka itu banyak juga yang beragama Islam di Israel sana sahabat. Jadi tidak ada sangkut pautnya begitu sebenarnya ya, tidak ada. Dan saya pun pernah berkata itu, sekalipun Yahudi itu 100% beragama Islam, suatu saat mereka tiba-tiba masuk Islam semua, tetap juga itu dibenci sahabat. Jadi bukan karena agamanya sebenarnya, tetap itu Yahudi itu ya, karena sukunya Yahudi gitu, makanya tetap dibenci. Itu saya pernah katakan dulu di channel mana itu ya, tentang Israel itu. Saya katakan tidak ada masalah agamanya. Sekalipun Israel itu tiba-tiba masuk Islam 100%, presidennya Islam, menterinya Islam, semuanya orang di sana Islam, tetap juga akan dibenci itu sahabat. Jadi bukan masalah agama, tetapi karena sukunya itu Yahudi ya. Begitu sahabat yang terkasih. Jadi saya heran sekali dengan orasi-orasi orang tadi itu ya, sambil teriak takbir, negara penjajah, Palestina negara Islam katanya gitu. Takbir Allahu Akbar, siap bela Palestina katanya. Apalah sangkut pautnya sebenarnya? Orang di Israel aja banyak yang beragama Islam. Saudara cek itu di Google, mudah sekarang, apalagi zaman internet ini sahabat, mudah mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan kita seperti katak di bawah tempurung. Cek itu di Google, cari datanya gitu loh. Jadi supaya kita tahu apakah itu masalah politik atau masalah agama. Jadi sama sekali bukan masalah agama. Dan pertandingan Piala Dunia U20 ini tidak ada masalah politik. Ini acara FIFA loh, acara bola dunia, bukan acara politik, bukan acara masalah-masalah pemilihan presiden, perluasan daerah, bukan. Ini pertandingan Piala Dunia, ini acara FIFA, bukan acara orang Israel gitu loh. Nah, kalau nggak mau dilakukan di Jawa, di Bali, ya pindahkan saja ke Papua sana, ke Flores, ke Manado, ke Danau Toba, ke Tanah Batak sana, ya pasti diterima. Karena kan ya secara administrasi memang Indonesia menolak berhubungan bilateral dengan Israel ya. Tetapi secara daerah, tidak semua daerah di Indonesia ini menolak berhubungan dengan orang Israel ya. Kayak kita lah orang Kristen ini, kita wisata rohani, kayak mereka naik haji gitu ya, perjalanan ke tanah suci, kan kita ke Israel. Jadi karena nggak menjalin hubungan bilateral Indonesia dengan Israel, kita jadi wisata rohani atau ke tanah suci itu ke tanah Arab, kan nggak mungkin. Tetap kita ke Israel sahabat, tetap kita ke Israel. Wisata rohani atau perjalanan ke tanah suci ya sama kayak mereka juga naik haji, kan begitu. Jadi sahabat yang terkasih, itulah tanggapan saya mengenai isu-isu. Saya bingung sekali ya, kenapa ini disangkut pautkan dengan politik, termasuk Gubernur Bali. Ya saya nggak tahu kalau beliau adalah seorang gubernur, padahal Bali selama ini sangat dihormati ya. Saya nggak tahu kenapa bapak itu bisa begitu. Ya kita lihat nanti ke depannya sahabat, dan apa keputusan Menpora ya setelah disurati oleh Gubernur Bali tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.